Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait uji bioekivalensi dan evaluasi parameter farmakokinetik dari dua formulasi Glimepirid 1 mg pada sukarelawan sehat di Indonesia. Baik, tujuannya itu untuk mengevaluasi bioequivalensi antara dua formulasi Glimepirid 1 mg yang diproduksi oleh dua pabrikan berbeda pada sukarelawan sehat di Indonesia dalam kondisi puasa dan setelah makan. Prosedur yang pertama itu kaji etik, kasus disetujui oleh komisi etik setempat karena dilakukan pada subjek manusia. Yang kedua, persetujuan pelaksanaan uji bioequivalensi wajib mendapatkan persetujuan dari BPOM. Desain yang pertama yaitu terbuka. Dalam studi ini, baik peneliti maupun subjek mengetahui formulasi obat yang diberikan baik produk uji ataupun produk referensi. Yang kedua, acak. Subjek dialokasikan secara acak ke dalam dua kelompok urutan pemberian untuk menghindari bias urutan dan meminimalkan pengaruh variabel perancu. Yang ketiga, dua periode. Setiap subjek mengikuti dua kali pemberian obat, periode pertama dan periode kedua, dan masing-masing menerima satu formulasi, uji, dan referensi dalam satu periode. Yang berikutnya, dua sekuen. Subjek dibagi ke dalam dua sekuen sebagai berikut. Yang pertama, sekuen A, produk uji dan produk referensi. Sekuen B, produk referensi dan produk uji. Crossover dua arah, setiap subjek menerima kedua formulasi dengan kedua jendela waktu atau washout period, yaitu selama 7 hari atau kurang dari 5 kali, lebih dari 5 kali waktu paruh glimepirid. Berikutnya studi farmakokinetik, subjek diberi dosis tunggal kedua formulasi glimepirid dengan 240 ml larutan glukosa 20%, diberikan dalam posisi berdiri dalam keadaan puasa dan diberikan 30 menit sebelum pemberian obat dalam keadaan kenyang atau setelah makan. Volume per sampelnya kurang lebih 4 ml darah vena dengan total volume per subjek per periode adalah kurang lebih 64 ml. Waktu samplingnya dari 0 atau predosis sampai 24 jam setelah pemberian dosis. Penanganan sampelnya yang pertama darah dikumpulkan dalam tabung EDTA, kedua disentrigasi pada 3000 rpm selama 5 menit, yang ketiga plasma dipisahkan dan disimpan di suhu kurang dari 70 atau kurang lebih 15 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pengambilan. Parameter farmakokinetik yang dianalisis yang pertama AUC 0 sampai T, yaitu luas area di bawah kurva konsentrasi plasma terhadap waktu dari waktu 0 hingga waktu konsentrasi terakhir diukur. Yang kedua AUC 0 sampai tak terhingga, yaitu luas area di bawah kurva hingga tak terhingga. Yang ketiga Cmax, konsentrasi maksimum obat dalam plasma. Yang keempat Tmax, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax. Yang kelima, T setengah, yaitu waktu paruh eliminasi terminal dari glimepirid. Yang keenam, Pi kuadrat, konstanta laju eliminasi terminal ditentukan dari slope fase terminal log konsentrat plasma terhadap waktu. Yang berikutnya kita masuk pada subjek. Yang pertama itu ada kriteria seleksi. Yang pertama itu ada kriteria inklusi, di mana terdiri atas laki-laki atau perempuan berusia antara 18 sampai 55 tahun, memiliki indeks massa tubuh antara 18,5 hingga 25,0 kilogram kilogram meter persegi, sehat secara klinis berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium, tidak merokok atau perokok ringan, bersedia mengikuti seluruh prosedur penelitian dan memberikan persetujuan secara tertulis. Yang berikutnya kita masuk pada kriteria eksklusi, di mana memiliki riwayat alergi terhadap glimepirid, memiliki riwayat penyakit hati, ginjal, dan gangguan metabolit lainnya, menggunakan obat-obatan dalam 2 minggu sebelum dimulainya penelitian, telah mengikuti penelitian klinis dalam waktu dekat, sedang hamil, menyusui, atau tidak menggunakan kontrasepsi yang memadai. Yang berikutnya kita masuk pada subjek, di mana subjek yang terlibat
dalam penelitian ini yaitu adalah 72 sukarelawan sehat yang terdiri atas 36 subjek dalam kondisi puasa dan 36 subjek dalam kondisi setelah puasa. Yang berikutnya kita masuk pada standarisasi kondisi studi, di mana yang pertama itu ada kondisi puasa, di mana subjek diwajibkan berpuasa minimal 10 jam setelah pemberian dosis. Selama periode puasa, subjek hanya diperbolehkan minum air putih. Setelah pemberian dosis, subjek tetap berpuasa selama minimal 4 jam. Pemberian air putih di sini dengan volume 240 mililiter dilakukan bersamaan saat konsumsi obat. Yang berikutnya untuk konsumsi makanan ringan, standar diberikan sekitar 4 jam setelah dosis. Yang berikutnya itu untuk subjek tidak diperbolehkan mengonsumsi minuman berkafein, jus buah, dan minuman manis selama 24 jam sebelum dan sesudah pemberian dosis. Yang berikutnya kita masuk pada kondisi setelah makan, di mana subjek harus mengonsumsi makanan tinggi lemak dari kalori dengan kurang lebih 800 hingga 1000 kalori yang terdiri atas lemak sebesar kurang lebih 50% kalori, karbohidrat kurang lebih 35%, protein kurang lebih 15%, dan obat diberikan 30 menit setelah selesai makan. Untuk jenis makanan dan waktunya itu harus konsisten untuk seluruh subjek dan kedua periode. Yang berikutnya kita masuk pada posisi subjek, di mana setelah pemberian dosis, subjek harus dalam posisi duduk atau berdiri minimal selama 2 jam. Yang berikutnya untuk larangan dan pantangannya, di mana subjek dilarang mengonsumsi produk alkohol, produk tembakau atau kafein dalam 48 jam setelah studi dan selama studi berlangsung. Yang berikutnya untuk mengonsumsi obat resep dan non-resep itu, serta suplemen atau jamu dalam 14 hari sebelum dimulainya studi itu dilakukan di pantangannya. Yang berikutnya kita masuk pada pencegahan. Pencegahan hipoglikemia, di mana subjek diberikan larutan glukosa 20% sebanyak 240 ml bersamaan dengan pemberian obat. Setelah itu diikuti oleh pemberian glukosa 10% sebanyak 60 ml setiap 15 sampai 30 menit selama 4 jam pertama. Yang berikutnya kita masuk pada konsistensi antar kondisi, di mana kondisi lingkungan, jadwal aktivitas, dan jenis makanan dibuat identik atau sama di antara kedua periode tersebut. Yang berikutnya untuk menjaga validitas, interval antara periode ditetapkan minimal 7 hari atau setara dengan lebih besar dari 5 kali waktu paruh glimepiride. Selanjutnya, ada obat uji, di mana nama obat uji BE yaitu ada glimepiride 1 mg tablet, dan nama obat yang dipasarkan itu adalah Glibetik 1 mg. Zat aktif, kekuatan, bentuk sediaannya, untuk glimepiride 1 mg, bentuk sediaan tablet, dan salut selaput. Nomor batch, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsanya. Untuk nomor batch sendiri ada B2131 0001 dan tanggal pembuatannya itu 15 Oktober 2023 dan tanggal kadaluarsanya itu 15 Oktober 2025. Untuk besar batchnya itu 50.000 tablet dan kadar obatnya itu 1 mg glimepiride per dosis. Sumber zat aktifnya itu dari PT Hea Farm Indonesia dan nama dan alamat pendaftar ada PT Hea Farm Jaya Laboratories, Jalan Cimucang nomor 3032, RT 002/003, pada Suka, Kecamatan Cibruying Kidul, Kota Bandung 46125. Yang berikut ada obat komparator. Untuk nama obatnya sendiri itu ada Amiri 1 mg tablet. Untuk zat aktif, kekuatannya itu ada glimepiride 1 mg dan bentuk sediaannya itu tablet. Untuk nomor batch-nya sendiri GLCOMP 24001, tanggal pembuatannya 15 Maret 2024 dan tanggal kadaluarsanya itu 15 Maret 2026. Kemudian ada kadar obat
yaitu 1 mg glimepirid per tablet. Nomor izin edarnya itu DKL D052126411041 dan nama dan alamat produsennya itu dari PT Awens Pharma, Jalan Jenderal Ayari nomor 2 Polumas Kayu Putih, Pulau Gading, Jakarta Timur 13210. Untuk kemasan obat, di mana kemasan obat ini ada kemasan primer dan sekunder. Untuk obat uji dan obat komparator akan dikemas ulang dalam kemasan netral atau blind packaging. Dan kedua, ada kemasan primer itu berupa blister atau strip alu-alu atau PUC PVDC akan digunakan sesuai bentuk sediaan asli. Dan yang ketiga, kemasan sekunder itu berupa wadah karton yang berlabel yang mencantumkan kode subjek, nomor urut pemberian, nomor protokol, tanggal kadaluarsa, instruksi penyimpanan, dan kode produk. Yang berikut ada dosis obat uji, di mana nama obatnya itu ada glimepirid. Setiap subjek akan menerima 1 tablet glimepirid 1 mg, baik produk uji maupun obat komparator, dalam setiap periode pemberian. Nah, dan yang terakhir itu ada uji disolusi in vitro, di mana pastikan potensi dan kadar glimepirid pada obat uji dan obat komparator itu sesuai spesifikasi. Yang kedua, lakukan uji disolusi awal pada media QC dan laporkan hasil sebagai profil persen zat aktif terhadap waktu. Kemudian, gunakan waktu disolusi USP Apparatus 2 dan gunakan volume media 900 ml pada suhu 37 lebih kurang 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan 50 rpm. Kemudian gunakan N6 unit untuk setiap formulasi pada setiap pH dan lakukan pengambilan sampel pada waktu 0,5, 10, 15, hingga 60 menit. Dan jika profil disolusi menunjukkan kelarutan rendah, maka tambahkan surfaktan, yaitu sodium lauryl sulfat. Maksimalnya itu 10%. Setelah itu, lakukan uji disolusi kembali untuk biobatch dan temperatur pada pH berbeda, yaitu pH 2, pH 4,5 dan pH 6,8. Setelah itu, hitung nilai F2-nya atau similarity factor antara obat uji dan komparator disolusi dianggap serupa jika F2-nya itu 200. Dan laporkan hasil sebagai tabel persen zat aktif terlarut, tiap waktu grafik disolusi tiap pH dan nilai F2. Dan yang terakhir, gunakan profil disolusi biobatch yang terbukti bioekuivalensi sebagai dasar spesifikasi kontrol mutu. Selanjutnya pengambilan sampel darah, A, volume dan frekuensi. Volume tiap pengambilan kurang lebih 4 ml darah vena, total titik waktu 18 titik waktu per periode. Yang berikut volume total per periode kurang lebih 72 ml. B, jadwal pengambilan sampel. Pradosis 0 baselin, pasca dosis 0,5 sampai dengan 24 jam post dos. Yang berikut prosedur, setelah pengambilan darah segera disentrifugasi 3000 rpm 5 menit dalam waktu. Yang berikut plasma dipisahkan dan disimpan di suhu 70 derajat Celcius. Kemudian yang berikut analit yang diukur. Analit yang diukur itu glimepirid, sumber analit dari sampel darah yang diperoleh dari subjek pada berbagai titik waktu setelah pemberian obat. Yang berikut metode analisisnya menggunakan HPLC-MS. Yang berikut pengujian ulang incurred sampel, minimal 10% dari total jumlah sampel subjek yang dianalisis untuk masing-masing formulasi, uji dan komparator. ISR dilakukan menggunakan metode yang sama seperti pengujian awal. ISR dianggap valid jika kurang dari sampai dengan 67% dari pasangan data awal versus ulang memenuhi batas deviasi kurang lebih 20%. Yang berikut pengujian analis, terdapat analisis hasil konsentrasi yang tidak konsisten dengan profil farmakokinetik subjek, misalnya nilai tunggal yang sangat tinggi di antara titik waktu terendah lainnya. Hasil tidak terbaca karena masalah teknis, volume sampel tidak cukup, kerusakan alat atau injeksi, dan yang terakhir kesalahan teknis. Yang berikut parameter farmakokinetik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada parameter primer, diantaranya Cmax, area di bawah kurva konsentrasi versus waktu dari waktu 0 sampai waktu terakhir pengukuran. Dan yang terakhir, area di bawah kurva dari waktu 0 hingga waktu tak terhingga. Yang berikut parameter standar. Di parameter standar itu ada Tmax, T setengah, dan lambda Z. Yang berikut analisis data. Analisis dilakukan pada subjek yang menyelesaikan kedua periode tanpa deviasi besar. Data AUC dan Cmax dianalisis menggunakan ANOVA dengan model efek tetap dan efek acak. Analisis statistik dilakukan dengan metode two-one-sided t-test untuk mendapatkan 90% curve direct interval. Perangkat lunak yang digunakan adalah Phoenix Will-Morlin atau software statistik yang tervalidasi. Yang berikut kriteria bioekuivalensi. Produk uji dan referensi dinyatakan bioekuivalensi jika 90% CL dari rasio geometri AUC dan Cmax berada dalam rentang 80.000% sampai 125.000%.
Yang berikut variasi. Variasi yang dianalisis meliputi variabilitas intrasubjek terhadap parameter AUC dan Cmax. Koefisiensi variasi intrasubjek dihitung dari data log transfurimet menggunakan ANOVA. Yang berikut probioafabilitas. Data dilakukan secara transparan dalam laporan uji bioekuivalensi. Data dilakukan evaluasi ulang terhadap formulasi produk versus komposisi dan pelepasan zat aktif. Uji bioekuivalensi harus diulang setelah reformulasi. Justifikasi klinis dibutuhkan bila tetap ingin dipertahankan formulasi tersebut, termasuk analisis keamanan. Yang berikut kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kajian etik. Kajian etik dalam uji bioekuivalensi wajib melindungi martabat, hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek. Prinsip etika, otonomi, benefience, non maleficence, dan justice harus ditegakkan. Yang berikut penilaian etik meliputi keseimbangan manfaat risiko, pencegahan eksploitasi, serta jaminan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, evaluasi oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan menjaga kepercayaan publik dan memastikan penelitian ilmiah serta etis. Yang berikut persetujuan pelaksanaan uji BE. Sebelum uji bioekuivalensi, penelitian harus mendapat persetujuan tertulis dari Komite Etik Penelitian Kesehatan. Komite Etik meninjau protokol dari aspek ilmiah dan etik, manfaat risiko, informasi partisipan, dan informed consent, perlindungan data, dan kompensasi. Yang berikut institusi penyelenggara wajib menyediakan dukungan agar komite etik berfungsi independen. Dan yang terakhir, penelitian tidak boleh berjalan tanpa persetujuan etik dan harus menjalani pemantauan serta audit etik berkala. Yang berikut desain studi berperan sentral untuk memastikan data uji bioekuivalensi akurat dan dapat dibandingkan secara ilmiah. Berdasarkan panduan FDA tahun 2022, desain harus mengendalikan variabilitas, mengurangi bias, dan meningkatkan kendala kesimpulan. Yang berikut desain standar crossover 2 periode 2 sekuen. Yang berikut desain crossover mengurangi variabilitas antar individu karena subjek menjadi kontrol untuk dirinya sendiri. Berikut subjek. Sebelum uji bioekuivalensi, penelitian harus mendapat persetujuan tertulis dari Komite Etik Penelitian Kesehatan. Komite Etik meninjau protokol, aspek ilmiah dan etik, manfaat risiko, informasi partisipan, informed consent, perlindungan data, dan kompensasi. Kemudian institusi penyelenggara wajib menyediakan dukungan agar komite etik berfungsi independen. Penelitian tidak boleh berjalan tanpa persetujuan etik dan harus menjalani pemantauan serta audit etik berkala. Kemudian studi bioekuivalensi pada manusia diperlukan untuk mengatasi variabilitas biologis individu yang tidak dapat diprediksi melalui studi laboratorium. Dan yang terakhir, perlibatan sukarelawan sehat dengan desain studi terkontrol seperti crossover acak, memungkinkan evaluasi parameter farmakokinetik utama, AUC, Cmax, dan Tmax guna menentukan kecepatan dan tingkat absorpsi obat. Selanjutnya, kemasan obat. Pengemasan primer obat uji harus sesuai dengan kemasan yang akan dipasarkan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas obat dan mencegah pengaruh lingkungan seperti kelembapan, cahaya, dan kontaminasi mikroba. Kemasan ini penting untuk menjaga bioavailabilitas obat dan menghindari variabilitas farmakokinetik yang tidak diinginkan. Kemudian kemasan sekunder juga diperlukan untuk distribusi produk ke subjek uji dengan pelabelan yang mencantumkan informasi penting seperti kode obat, tanggal kadaluarsa, instruksi penyimpanan. Proses pengemasan dan pelabelan yang sistematis memastikan ketelusuran dan menghindari bias agar sesuai dengan prinsip good clinical practice. Kegagalan dalam pengemasan dapat membahayakan keselamatan subjek dan mengancam keabsahan hasil uji bioavailabilitas. Untuk dosis obat uji sendiri, penetapan dosis obat uji dalam uji bioekuivalensi harus memperhatikan karakteristik farmakokinetik, indeks terapeutik, dan keamanan subjek. Untuk obat dengan indeks terapi sempit atau kondisi medis serius, pemilihan obat sangat penting karena untuk mengukur variabilitas farmakokinetik secara akurat dan meminimalkan resiko. Umumnya dosis tinggi itu terdiri dari formulasi yang akan digunakan untuk mendeteksi perbedaan absorpsi antara produk uji dan referensi. Penetapan dosis yang tepat dan sangat penting untuk pengukuran parameter farmakokinetik seperti Cmax dan AUC yang menjadi dasar penilaian bioekuivalensi. Kesalahan dosis dapat merusak validitas ilmiah dan membahayakan keselamatan subjek. Untuk uji disolusi in vitro, jadi sebelum uji bioekuivalensi, uji disolusi in vitro memastikan profil pelepasan produk uji dan komparator sesuai dan stabil di berbagai kondisi pH.
Nah, uji ini memperkirakan bagaimana bioavailabilitas dan membantu memprediksi perbedaan performa antara produk uji dan referensi. Di solusi ini juga untuk mengidentifikasi formulasi yang tidak memenuhi kriteria bioequivalensi, mencegah uji in vivo yang gagal, dan memungkinkan biofair untuk produk dengan profil disolusi serupa. Untuk penetapan dosis obat uji itu dalam uji bioequivalensi harus memperhatikan karakteristik farmakokinetik, indeks terapeutik, dan keamanan subjek. Untuk obat dengan indeks terapi sempit atau kondisi medis serius, pemilihan dosis sangat penting untuk mengukur variabilitas farmakokinetik secara akurat dan meminimalkan resiko. Umumnya, dosis tertinggi dari formulasi yang akan dipasarkan digunakan untuk mendeteksi perbedaan absorpsi antara produk uji dan referensi. Penetapan dosis yang tepat untuk mengukur parameter farmakokinetik seperti Cmax dan AUC yang menjadi dasar penilaian bioequivalensi. Kemudian ada pengambilan sampel darah. Nah, sampel darah merupakan bagian yang paling penting dalam uji bioequivalensi ini karena sampel darah ini akan menentukan profil farmakokinetik obat. Dengan mengukur konsentrasi obat dalam darah secara berkala, dapat diperoleh parameter seperti Cmax, Tmax, dan AUC yang mencerminkan kecepatan serta tingkat absorpsi dari zat aktif. Nah, akurasi waktu pengambilan dan validasi teknik penanganan sampel sangat penting untuk mencegah kesalahan data. Biasanya sampel diambil sebelum pemberian dosis dan pada interval waktu tertentu setelahnya untuk menghasilkan profil konsentrasi plasma yang lengkap sebagai dasar analisis dari bioequivalensi. Nah, pengambilan sampel urin. Uji BABE juga umumnya menggunakan matriks darah, tetapi kadang juga dapat menggunakan sampel urin bila kadar obat utuh dalam urin lebih dari 40%. Nah, perbedaannya dengan matriks sampel darah tadi itu bahwa kalau kadar obat dalam urin itu hanya mencerminkan jumlah obat yang diekskresikan melalui ginjal, bukan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Nah, jadi urin tidak memberikan gambaran lengkap dan akurat mengenai konsentrasi obat dalam darah atau jaringan target. Darah lebih tepat untuk menilai profil farmakokinetik secara menyeluruh, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, kalau untuk peraturan BPOM sendiri, itu dia memperbolehkan perbandingan kadar obat dalam darah atau urin, namun biasanya darah lebih umum digunakan. Untuk kadar obat dalam urin hanya menggambarkan kecepatan dan tingkat ekskresi obat, sehingga tidak dapat menggantikan pengukuran kadar darah untuk menentukan bioequivalensi dan bioavailabilitas secara akurat. Nah, untuk analit yang diukur. Menurut Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2022 mengatur bahwa analit yang diukur dalam uji bioequivalensi harus berdasarkan pada kadar senyawa induk. Nah, Cmax senyawa induk lebih sensitif untuk mendeteksi perbedaan laju absorpsi antara formulasi obat dibandingkan dengan Cmax metabolit. Nah, dalam jurnal yang sudah kami review itu, analit yang diukur adalah glimepirid yang diperoleh dari sampel darah subjek pada berbagai titik waktu setelah pemberian obat. Glimepirid adalah obat antihiperglikemik golongan sulfonyl urea. Mekanisme kerja glimepirid adalah dengan merangsang sekresi urin insulin dari sel beta pankreas. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengerjaan protokol ini adalah uji bioequivalensi glimepirid itu bertujuan untuk memastikan kesetaraan bioavailabilitas antara obat uji dan obat pembanding atau obat komparator. Nah, studi dilakukan dengan desain two-way crossover pada subjek sehat menggunakan parameter farmakokinetik utama seperti Cmax, AUC0 hingga tak terhingga, dan AUC. Nah, data dianalisis secara statistik menggunakan metode ANOVA dan Wilcoxon test dan dinyatakan bioekivalen jika interval kepercayaannya
90% dari rasio parameter berada dalam rentang 80 sampai 125%. Nah, analisis kadar obat menggunakan metode HPLC yang tervalidasi. Protokol mengikuti BPOM, Good GCP dan GLP untuk menjamin keakuratan hasil dan keamanan penggunaan obat generik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih.